Perbandingan kekuatan dewa-dewa dari berbagai mitologi kuno seperti Yunani, Nordik, dan Mesir adalah salah satu misteri dan perdebatan terbesar dalam studi mitologi. Jawaban atas pertanyaan, siapa yang paling kuat, tidak dapat diberikan secara tunggal, karena kekuatan dewa sepenuhnya bersifat kontekstual, terikat pada hukum alam semesta dan takdir dalam mitologi mereka masing-masing. Untuk memberikan ringkasan yang lengkap, informatif, dan akurat, kita akan menganalisis 3 dewa tertinggi All-Fathers dari masing-masing Pantheon Zeus, Odin, dan Ra berdasarkan sumber-sumber kuno, menganalisis jenis kekuatan, kelemahan, dan tujuan akhir mereka. Analisis dewa penguasa utama. 3 dewa ini, Zeus, Odin, dan Ra, dianggap sebagai entitas tertinggi, penguasa utama, atau bahkan pencipta di alam semesta mereka. Mereka mewakili inti kekuasaan, hukum, dan tata tertib dalam budaya masing-masing. 1. Zeus, mitologi Yunani, gelar Raha, para dewa-dewa langit, petir, hukum, dan keadilan. Lambang kekuatan mutlak, Keraugos, petir. Sumber kekuatan dan otoritas. Zeus memperoleh kekuasaan melalui kekuatan fisik dan taktis murni dalam peristiwa besar yang disebut Titanomachi. Perang 10 tahun melawan ayahnya, Kronos, dan para Titan. Aspek kekuatan detail dan bukti dalam mitologi kekuasaan absolut menduduki takhta Gunung Olympus, memberikan kekuasaan atas semua dewa Olympus dan manusia. Tidak ada dewa yang berani menantang otoritasnya secara langsung setelah Titanomachi. Kekuatan elemental pengendali petir Keraugos, senjata terkuat di alam semesta Yunani yang ditempa oleh Cyclops. Dia bisa menghasilkan badai, memanggil hujan, dan menghancurkan target dimanapun dengan sekali lemparan. Kemenangan atas chaos, kemenangan terbesarnya adalah mengalahkan Typhon, monster mengerikan yang merupakan personifikasi kekacauan dan bencana alam. Zeus mengalahkannya dengan petir dan menguburnya di bawah gunung Etna, menjadikannya penjamin utama kosmos tatanan. Kekuatan fisik dalam Iliad, karya Homer, Zeus pernah menyatakan bahwa jika semua dewa dan dewi menggantungkan tali dari langit dan mencoba menariknya ke bawah, mereka tidak akan mampu, sementara dia bisa menarik mereka semua dan bumi hanya dengan satu tarikan. Ini menunjukkan kekuatan fisik kosmik yang tak tertandingi. B. Kelemahan utama. Kelemahan terbesar Zeus bukanlah dari kekuatan lain, melainkan dari emosi dan nafsu pribadinya. Kisah-kisah perselingkuhannya seringkali mengganggu ketertiban kosmos dan menimbulkan konflik yang berbahaya, terutama dengan istrinya Hera. Zeus juga terikat oleh takdir dan sumpah yang ia buat di sungai Styx. Kedua, Odin, mitologi Nordik, gelar Allfather, dewa kebijaksanaan, sihir rune dan cider, perang, dan kematian. Lambang kekuatan mutlak, Gonir, tombak dan wawasan kosmik. Sumber kekuatan dan otoritas berbeda dengan Zeus yang lahir kuat. Odin memperoleh kekuatannya melalui pengorbanan, penderitaan, dan pengejaran ilmu tanpa henti. Aspek kekuatan detail dan bukti dalam mitologi kekuasaan penciptaan. Bersama saudara-saudaranya, Veli dan Vi, Odin membunuh raksasa primordial Emir dan menciptakan dunia dari tubuhnya. Ini adalah fondasi kekuatan dan otoritasnya. Kebijaksanaan universal. Ia mengorbankan mata kanannya di sumur Memir untuk mendapatkan wawasan tentang masa lalu dan masa depan. Ia menggantung diri di pohon dunia Yggdrasil selama 9 hari, ditombak oleh tombaknya sendiri untuk memahami run sihir dan rahasia alam semesta. Ini memberinya pengetahuan yang nyaris maha tahu. Sihir dan tipu daya Odin adalah dewa cider, sihir yang memungkinkan manipulasi pikiran, meramal takdir, dan mengubah wujud shape-shifting. Ini menjadikannya ahli strategi yang tak terkalahkan. Kontrol atas kematian Odin adalah penguasa Valhalla, memilih setengah dari pejuang yang gugur Einherjar untuk dipersiapkan menghadapi Ragnarok, kiamat Nordik. Ini adalah penguasaan takdir tertinggi di alamnya. B. Kelemahan utama.
Kelemahan Odin adalah takdir yang terikat. Meskipun ia tahu takdirnya, ia tidak dapat mengubahnya. Ia ditakdirkan untuk mati dalam pertempuran terakhir Ragnarok di tangan serigala raksasa Fenrir. Kekuatan tertinggi Odin adalah pengetahuannya. Tetapi pengetahuan itu juga membawa kelemahan fatal. Ia tahu akhirnya Sri, Ra, mitologi Mesir, gelar Dewa Matahari, pencipta, penguasa surga, bumi, dan dunia bawah, lambang kekuatan mutlak. Cakra matahari dan kata-kata penciptaan, sumber kekuatan dan otoritas. Ra adalah dewa pencipta, kreator god utama di panteon Mesir. Seringkali dianggap sebagai kekuatan primordial yang telah ada sebelum yang lainnya. Aspek kekuatan detail dan bukti dalam mitologi. Status primordial, Radialo atau Atumra, sering dipuja sebagai dewa pertama yang muncul dari lautan kekacauan primordial. Nun menciptakan dirinya sendiri dan kemudian menciptakan alam semesta dan semua dewa lainnya hanya dengan mengucapkan nama mereka. Energi dan kehidupan sebagai dewa matahari, Ra adalah sumber energi dan kehidupan bagi semua makhluk. Siklus hariannya terbit dan terbenam adalah fondasi Ma'at, tatanan kosmik dan kebenaran. Dominasi kosmik setiap malam, ia mengarungi dunia bawah duit dengan perahu matahari. Bertarung melawan Apophis, personifikasi kegelapan dan kekacauan. Kemenangan harian Ra atas Apophis adalah prasyarat mutlak bagi matahari untuk terbit kembali. Ini adalah perjuangan kekuasaan yang terus-menerus dan abadi. Kekuasaan Firaun. Firaun Mesir dianggap sebagai manifestasi hidup dari Ra di bumi, memberikan dewa ini otoritas politik dan keagamaan yang tak tertandingi atas seluruh peradaban Mesir kuno. B. Kelemahan utama kekuatan Radioanu melekat pada nama rahasianya. Dalam kisah terkenal, Dewi Isis berhasil membuat Ra-2 mengungkapkan nama rahasianya dengan racun. Mengetahui nama rahasia Ra memberikannya kekuasaan yang besar atasnya, menunjukkan bahwa kekuatan absolutnya bisa dilemahkan melalui manipulasi magis dan pengetahuan terlarang. 2. Skenario perbandingan kekuatan lintas panteon. Membandingkan kekuatan mereka secara langsung mustahil karena Zeus menguasai Olympus, Odin menguasai Asgard, dan Ra menguasai Duat. Semuanya adalah realitas terpisah. Namun, kita dapat membandingkan jenis kekuatan yang mereka miliki. Pertama, perbandingan fisik. Brute force, dewa jenis kekuatan keunggulan dalam pertarungan fisik. Zeus petir, kekuatan fisik kosmik, daya tahan tertinggi. Zeus terbukti hampir tak terkalahkan dalam pertarungan fisik dan elemental, mengalahkan Typhon dan Titan. Petirnya adalah senjata penghancur paling mutlak. Odin tombak, Gungnir, pengetahuan rune sihir, kuat namun rentan. Odin adalah dewa perang, tetapi kekuatannya lebih berbasis sihir dan strategi. Ia ditakdirkan untuk dikalahkan secara fisik oleh Fenrir. Ra, energi matahari, penciptaan, mendasar. Kekuatan Ra'u adalah energi murni kehidupan dan penciptaan. Dia tidak terlalu sering terlibat dalam pertempuran fisik. Pertarungan utamanya melawan Apophis lebih bersifat magis dan eksistensial. 2. Perbandingan kekuatan magis dan kebijaksanaan dewa jenis kekuatan keunggulan dalam manipulasi dan pengetahuan. Odin pengetahuan rune, Cider, wawasan kosmik tertinggi. Odin secara aktif mengejar dan mengorbankan dirinya demi pengetahuan. Dia adalah dewa maha tahu, hampir mampu melihat masa lalu, sekarang, dan masa depan, yang menjadikannya ahli strategi terhebat. Ra, kata-kata penciptaan, nama rahasia, absolut, atau mendasar. Ra menciptakan segala sesuatu hanya dengan berbicara. Kekuatan magisnya adalah pada level penciptaan eksistensi yang melebihi sihir biasa. Zeus kemampuan mengubah wujud, kontrol cuaca terbatas. Kekuatan magis Zeus
lebih fokus pada kendali alam cuaca dan penyamaran, bukan pada penguasaan sihir mendalam atau pengetahuan terlarang seperti Odin. Ketiga, perbandingan keabadian dan nasib akhir dewa takdir atau nasib akhir implikasi kekuatan Zeus, abadi, immortal. Meskipun pernah hampir dikalahkan, Zeus tidak memiliki takdir akhir kiamat yang tertulis untuknya. Kekuasaannya bersifat siklus, kekuatannya menjamin kelangsungan kekuasaan yang tak terbatas waktu. Odin fated to die. Ia akan mati di Ragnarok. Kekuatannya adalah untuk menghadapi takdir fatum dan meminimalisir kehancuran, bukan untuk mengalahkan kefanaan secara total. Ra, siklus abadi. Ra menghadapi kematian dan kebangkitan setiap hari, terbenam dan terbit. Kekuatannya menjamin kelangsungan eksistensi kosmik mat, tetapi ia harus berjuang setiap malam, tidak pernah benar-benar beristirahat. 3 kesimpulan misteri terbesar jika kita harus memilih dewa paling kuat berdasarkan parameter umum. Pertama, jika kekuatan berarti kekuatan fisik penghancur dan otoritas hierarki. Jawabannya adalah Zeus. Zeus adalah dewa tempur tak terkalahkan. Di panteonnya, ia telah mengalahkan ayah, kakek, dan monster yang mewakili kekacauan. Kekuatan fisiknya dinyatakan lebih unggul daripada gabungan seluruh dewa Olympus. Petirnya adalah senjata penghancur mutlak yang tidak ada tandingannya dalam mitologinya. Kekuasaannya adalah otoritas yang mapan dan tak tertantang secara permanen. Tidak seperti Odin yang menghadapi Ragnarok. Kedua, jika kekuatan berarti kekuatan penciptaan dan eksistensi, jawabannya adalah Ra. Ra adalah dewa pencipta primordial yang melahirkan dirinya sendiri dari ketiadaan dan menciptakan alam semesta hanya dengan suaranya. Kekuatan Ra adalah kekuatan fundamental yang mendahului segala sesuatu. Ia adalah matahari, sumber kehidupan. Dalam perbandingan ini, Zeus dan Odin adalah penguasa dunia, sementara Ra adalah eksistensi itu sendiri. Sulit untuk mengalahkan sumber kehidupan di alam semesta. Ketiga, jika kekuatan berarti kebijaksanaan dan kontrol atas takdir, jawabannya adalah Odin. Meskipun ditakdirkan untuk mati, Odin adalah dewa yang maha tahu. Karena pengorbanannya yang ekstrem, kekuatannya adalah pengetahuan strategis yang memungkinkan dia memanipulasi peristiwa, menguasai sihir terlarang Rune dan Cider, dan mengendalikan pasukan kematian. Jika pertarungan adalah tentang kecerdasan dan manipulasi sebelum pertempuran, wawasan kosmik Odin akan memberinya keunggulan taktis untuk mengeksploitasi kelemahan Zeus dan Ra. Keputusan akhir berdasarkan konsensus umum tentang kekuasaan dan otoritas mutlak. Dalam hierarki dewa, Zeus sering dianggap sebagai yang paling kuat karena kekuatan fisik, penguasaan elemental petir, dan tidak adanya takdir akhir kiamat yang tertulis untuknya. Namun, dari sudut pandang eksistensial, Ra memiliki klaim terkuat sebagai pencipta, dan dari sudut pandang strategi, Odin adalah yang terbijaksana. Perdebatan ini mencerminkan perbedaan nilai antara peradaban kuno. Yunani menghargai kekuatan dan hukum, Mesir menghargai eksistensi dan tatanan kosmik, dan Nordik menghargai kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi takdir.